Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik rekan-rekan semuanya, kita hari ini akan membahas terkait masalah Islam sebagai way of life. Baik, yang pertama mungkin kita akan masuk terkait masalah pengertian Islam itu sendiri. Islam berasal dari kata silmun wasalamun yang berarti assalam atau keselamatan, atau bisa juga berarti asulhu wal aman yang berarti damai atau tentram, atau juga bisa berarti al-istislam, yakni berserah diri. Maksudnya di sini kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang selanjutnya ada al-khudu' wal inqiyad. Artinya tunduk dan patuh dan taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam sendiri adalah sebuah agama yang mengajak kepada keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, agama yang menjaga kedamaian, agama yang dimana kita ini tunduk dan patuh kepada Sang Khalik yang telah menciptakan kita semua. Nah, kemudian adapun Islam secara istilah itu bisa dikatakan bahwasanya Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa melalui para nabi dan rasulnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ajarannya itu membawa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi tentang Islam atau karakteristik daripada agama Islam itu sendiri bagaimana sih? Nah, Islam sendiri adalah agama yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasulnya, yakni sebagai hidayah dan rahmatan lil alamin untuk siapa? Untuk umat manusia sepanjang masa. Di sini kalau kita lihat surat Al-Baqarah 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail," dan selanjutnya. Di sini ayat ini disebutkan, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diturunkan kepada. Nah, di sini disebutkan para nabi dan rasul baik Ibrahim, Ismail, Ishak. Jadi intinya semua yang diturunkan Allah kepada para nabinya itu sama aja. Tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua, Islam itu adalah agama yang ajarannya menggembirakan dan mudah dipahami. Jadi ajaran Islam itu mudah dan memudahkan. Tidak ada agama Islam kok yang susah. Maka di situ nanti ada yang namanya rukhsah, keringanan dalam setiap pekerjaan yang mungkin akan dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Nah, ini salah satu daripada atau dua daripada karakteristik daripada agama Islam, di mana agamanya mudah dan memudahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya kecuali apa yang dia itu bisa lakukan. Semuanya. Jadi Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Maka kalau seandainya ada nabi-nabi yang mengaku setelah Nabi Muhammad, maka bisa dipastikan nabi itu adalah palsu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab di ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khataman nabiyyin, dan Rasulullah itu adalah penutup daripada para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya karakteristik yang keempat di sini, Islam adalah agama yang sifatnya atau ajarannya bersifat menyeluruh, universal. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Maka nggak bisa kita mengatakan, oh ini ruang lingkupnya ibadah, oh ini akidah, nggak bisa disamakan, tidak. Karena ajaran Islam itu sempurna, kesempurnaan ajaran Islam itu menyangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Jadi totalitas. Karena apa? Karena ajaran Islam itu sudah menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik dalam akidah mereka, keyakinan mereka, ataupun ibadah, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah, ataupun kemudian masalah akhlak dan muamalah yang keempat itu apa? Bagaimana kita berinteraksi secara sosial sesama manusia itu sendiri.
Kalau tadi kita lihat bahwasanya Islam adalah agama yang dibawa para nabi dan rasul, kita akan lihat di dalam Al-Quran, rekan-rekan semuanya, bahwasanya para nabi dan rasul itu mereka menyatakan bahwasanya diri mereka itu adalah Muslim. Lalu kita lihat kata Nabi Nuh alaihissalam, ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Atau wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian sebuah agama. Maka janganlah kalian itu mati kecuali apa? Kalian dalam keadaan muslim. Ini kata siapa? Kata Nabi Ibrahim atau wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Ya ada Ismail, Ishak dan selanjutnya. Sebagaimana pernyataan putra Nabi Yakub juga. Ya, ketika Nabi Yakub mengatakan kepada apa? Keturunannya, kepada putra-putranya. Nah, di sini digambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kisah Nabi Yakub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Nah, ketika Nabi Yakub mengatakan kepada putra-putranya, beliau mengatakan bahwasanya siapakah yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku? Maka putra-putra Nabi Yakub pun menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri atau kami muslim. Nah, sebagaimana dengan doa Nabi Yusuf dan juga doa Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa sendiri kalau kita lihat di akhir di sini, beliau Rasulullah Nabi Musa alaihissalam mengatakan watawaffana muslimin, dan matikanlah aku dalam keadaan muslim. Maka seluruh nabi dan rasul itu mereka mengatakan bahwasanya diri mereka adalah muslim. Ini juga kalau kita lihat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam juga beliau mengatakan bahwasanya dirinya sebagai seorang muslim, bahkan pengikutnya yang namanya kaum Hawari. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, qala man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyun, orang-orang Hawari, kaum Hawari tadi mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Nah, penekanannya di mana? Di sini, amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan persaksikanlah bahwasanya kami ini adalah Muslim. Nah, ini Isa dan kaumnya yang bernama kaum Hawari. Nah, inilah yang membuktikan bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu mereka juga diutus oleh Allah dengan membawa risalah Islam. Kita lihat bagaimana ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri yang tadi dikatakan menyeluruh. Nah, kalau kita lihat agama Islam itu kan menyangkup seluruh aspek kehidupan, baik dari ibadah, baik dari akidah atau muamalah, dan juga akhlak itu sendiri. Nah, inilah Islam, 4 ruang lingkup ini yang menjadi bagian daripada ajaran Islam. Akidah ada bagiannya seperti rukun iman, di mana kita iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul-rasul, dan selanjutnya ada 6. Kemudian ibadah kita ada rukun Islam, ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan selanjutnya. Ya, ada 5 hal yang menjadi poin ibadah kita. Kemudian ada muamalah, menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Itu ketika kita dalam hubungan dalam keluarga atau hubungan yang terkait dengan tata negara atau terkait dengan ekonomi dan keuangan, diatur dalam syariat Islam. Mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Kemudian ada akhlak. Nah, ada akhlak kepada Allah, ada kepada alam ini. Ya, kita tidak boleh merusak alam. Kita harus menjaga alam, melestarikannya, dan juga akhlak kepada manusia. Bagaimana kita bermuamalah sesama
manusia itu sendiri. Nah, inilah ajaran Islam yang menyeluruh itu sendiri. Jadi ada 4 poin daripada apa? Daripada ruang lingkup ajaran agama Islam. Nah, sebagai pedoman hidup, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.